terdapat pada SNI 8140 banding 2016 di pasal 5.3 dan pasal 10.6.1 untuk slab plat di atas tanah, tidak termasuk pondasi tapak dengan slab yang dipertebal. Berikut ketebalan selimut beton menurut SNI. Beton yang dicetak di atas tanah 75 mm. Beton yang terekspos tanah atau cuaca, batang tulangan No. 16, kawat W31 atau D31 dan yang lebih kecil 40 mm, dan No. 19 dan yang lebih besar 50 mm. Terima kasih kepada Pak Romi. Selanjutnya untuk presentasi dipersilakan Hardiansyah Putra. Kepada Hardiansyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Assalamualaikum, saya Hardiansyah Putra dari kelompok Jalan Tol. Saya kan asistensi driver saya dengan Pak. Yang pertama itu penggunaan SNI di lapangan. Untuk SNI yang diterapkan di lapangan pada pekerjaan fondasi borpel di Jalan Tol Bangkinang Pangkalan, itu yang pertama SNI 2847 2019 tabel 26.6.1.3.1. Untuk pelaksanaan di lapangan sendiri yaitu menggunakan semut beton rencana tebal 100 mm. Untuk SNI 2847 2019 tabel 19.2.1.1, untuk pelaksanaan di lapangan sendiri itu mutu beton yang rencana adalah ST30 MPa dengan nilai karakteristik K sama dengan STXN per 0,083 sama dengan 30 per 0,083 sama dengan 36,145 kilogram centimeter kubik. Untuk SNI 2847 2019 pasal 10.7.3.1, untuk pelaksanaan di lapangan sendiri itu jumlah tulangan dalam satu titik borpelnya berjumlah 28 buah. Selanjutnya adalah agregat yang digunakan dalam dalam FC30 MPa. Itu standar dari agregat halus yang baik digunakan terdapat dalam ASTM C33, yaitu memiliki butir-butir yang tajam dan keras dan tidak hancur atau pecah oleh pengaruh cuaca. Kedua, tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Ketiga, tidak mengandung bahan-bahan organis terlalu banyak. Diperiksa dengan percobaan warna dari Abraham Herder dengan menggunakan larutan NaOH 3%. Untuk standar dari agregat kasar yang baik terdapat dalam STM C33 itu yang pertama, dapat menahan pelapukan terhadap cuaca, tidak akan terjadi reaksi antara mineral agregat dengan senyawa dari semen, dan yang ketiga, agregat tidak mengandung impurities yang dapat memberi akibat pada kekuatan dari pasta semen. Selanjutnya, kemarin Bapak ada pertanyaan tentang asal dari material. Untuk lokasi material dibutuhkan untuk pekerjaan di Jalan Tol Bangkinang Pangkalan berada di Desa Silam, Kecamatan Kuok, yang berjarak lebih kurang 6 km dari lokasi pekerjaan proyek. Untuk material mentah seperti agregat halus dan agregat kasar itu langsung diambil dari pinggiran Sungai Kampar, dan tidak jauh dari sana ada kuari juga. Ada kuari yang berada tidak jauh dari Becingklen di Desa Silam, Kecamatan Kuok. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hardiansyah. Kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dengan Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilahkan. Ya, Bu Anissa, terima kasih. Ini menjawab tapi tidak terjawab bahasanya. Ya. Hardiansyah sudah coba menjawab. Kenapa saya katakan belum terjawab? Coba kita lihat kenapa dia belum terjawab. Ya. Tadi dikatakan bahwa dari SNI 2847 pasal 26.1.3.1 ya. Nah, itu menggunakan selimut beton 100 mili. Artinya 10 cm. Selimut beton 100 mili itu dilakukan untuk pekerjaan apa di lapangan? Itu pertanyaan saya dulu. Nanti saya akan katakan kenapa belum terjawab. 100 mili itu diambil dari mana? Saudara Hardiansyah. Mikrofonnya. Wajahnya tidak kelihatan. Hardiansyah. Kameranya rusak, Pak. Namun itu Rusak. dari laptop. Oke. Coba jelaskan, 100 mili itu apa yang dimaksudnya 100 mili itu? Apakah itu ada suatu komponen struktur, selimut beton dari komponen struktur yang ada di lapangan? Atau diambil dari mana? Ya, Hardiansyah, jangan diam aja. Pak, izin jawab mungkin Pak. Ya, silakan Itu, Pak Li. dari SNI memang kriteria yang disyaratkan itu minimal 75 mm Pak. Dan untuk komponen struktur untuk keseluruhan itu nggak ada batasan, maksudnya cuman ada minimalnya gitu Pak. Jadi minimal 75, aplikasi di lapangannya dipakai 100 mm gitu Pak. Oke. Sesuai ini. Jadi Ya, itu saya- Pak Li yang membantu menjawab. Hardiansyah tidak ada komen karena yang presentasikan adalah Hardiansyah. Tidak ada komentar. Kalau tidak ada, pas saja cepat. Enggak ada. Ya, pas ya. Jadi gini, saudara Hardiansyah maupun Pak Li, kenapa saya bilang tidak terjawab? Di SNI ada dibagi, ya, apakah itu untuk selimut beton untuk komponen tekan atau kolom, nanti itu uraiannya agak dia uraikan dengan detail, termasuk salah satunya, ya, adalah kalau bangunan struktur beton di dalam tanah, itu yang dikatakan ya, untuk tanah yang masif atau tanah jenis apa, ada dia katakan bahwa itu adalah minimal 75 mili ya yang di dalam tanah. Nah, kita katakan di SNI pasal sekian ya. Tadi ya entah 20.6.1.3.1 itu apakah memang itu isinya? Untuk komponen struktur apa yang di dalam tanah 75 mili. Dalam realisasinya untuk pekerjaan bore pile katakan 10 mili atau untuk pekerjaan apa 10 mili, itu baru jawaban. Jadi tentu ada perbandingan teoritis dengan praktis. Teorinya bagaimana, dilaksanakan seperti apa. Jadi kalau di SNI mengatakan bahwa komponen struktur tertentu itu harus diuraikan dengan jelas. 75 mili itu untuk yang di dalam tanah, untuk yang di luar tanah kan beda. Ya, yang kemudian dia yang apa? Yang terhadap ya ada gangguan cuaca. Pasti ada dia kena panas, kena hujan, itu ada persyaratannya minimum berapa mili. Untuk yang terlindung minimum berapa mili itu ada semuanya uraiannya. Jadi kalau memang kita diberi tugas untuk
untuk mengamati selimut beton ya tuntas. Ya, bukan dilaporkan bahwa SNI sekian-sekian mengatakan 100 mili. Ya, seperti itu, Pak Li. Coba, bentar. Ya. Nah, ini juga mempresentasikan tapi nggak ada jawaban. SNI 2847 di pasal 19.211 itu FC Action atau FC Prime 30 MPa. Maksudnya apa? Di SNI itu ada dikatakan minimum ya pemakaian mutu beton di pasal berapa dikatakan bahwa FC Prime itu minimum 17 MPa itu ada. Kemudian untuk persyaratan gempa minimum 20 MPa ada. Nah, di lapangan dipakai untuk komponen struktur apa yang 30 MPa itu? 30 MPa itu dipakai di mana? Dan untuk komponen struktur apa atau elemen struktur apa yang dipakai? Untuk SNI yang saya sampaikan tadi semuanya itu untuk borpel, Pak. Semuanya, Pak. Untuk struktur borpel, Pak. Keliru lagi, Ardiansa. SNI untuk borpel tidak ada. SNI cerita untuk borpel harus 30 MPa. Keliru lagi. Yang saya sampaikan ya bahwa SNI yang diambil itu di pasal berapa? Dia cerita tentang apa? Tidak ada di SNI. Coba buka SNI 19.111 tuh. Apakah ada di sana tertulis 30 MPa? Setahu saya nggak pernah saya baca di sana ada 30 MPa. 30 MPa itu untuk apa? Itu yang saya beri contoh yang pertama. Coba baca SNI-nya yang benar, sajikan dengan benar, kemudian dibandingkan dengan pekerjaan borpile. Yang dikatakan borpile, yang 30 MPa itu adalah mutu beton borpile di lapangan. Itu yang benar. Nah, SNI-nya apa? Cerita SNI-nya. Mana kaitannya? Bisa, tadi yang saya jelaskan. Kaitannya mana? Nggak ada pembanding. Tidak ada pembanding, ya. Inilah saya beri contoh, ya. Misalkan kadar minuman merek A, ya, pH-nya adalah 7. Kalau hanya melaporkan seperti itu, apa nilai manfaatnya yang kita ambil? Kalau kita tidak tahu indikator, kalau pH 7 itu apa, pH 8 apa, pH 6 bagaimana terhadap kesehatan, maka itu pH 7 itu apakah sudah cukup bermanfaat buat kesehatan apa tidak? Itu ada pembanding. Jadi tadi persentase yang dipresentasikan itu sama dengan tidak ada persentase, hanya sekedar menyampaikan. Lebih bagus tadi disampaikan ya udah borpile itu mutu betonnya FC Action 30 MPa. Pembandingnya tidak ada. Ya, sama seperti itu disampaikan. Ngapain tadi disebutkan SNI pasal-pasal 20, pasal 19, pasal 10 untuk apa itu? Tidak ada kaitan. Jadi tidak terkait yang disampaikan sama sekali. Ya, kayaknya ini saudara Hardian saya lagi ini. Nah, kemudian apa tuh yang dimaksud dengan SNI 10731? Ada 28 buah. Apa itu maksudnya tuh? Bisa jelaskan? Pasal 10731 itu. Itu jumlah tulangannya, Pak, dalam satu titik borpel itu berjumlah 28 buah, Pak. Nah, itu apa kaitan dengan SNI? Borpel punya tulangan 28 buah, apa kaitan dengan SNI? Siapa yang bisa jawab? Apa kaitan dengan pasal 10731? Ini untuk saudara Hardiansyah saya ingatkan, jangan sekedar persentase saja,
Ya, ini kayak presentasi main-main ini. Ya, tidak ada tujuan apa-apa. Coba kawannya, Lukman atau Fadli bisa bantu jawab atau bantu menjelaskan. Sebelum saya masuk ke ASTM, yang SNI dulu. Coba bantu jelaskan apa yang saya maksud ke Ardiansah. Mungkin gini Pak berarti kita cari kaitannya untuk ini Pak, kenapa dia melenceng jauh dari angka yang disyaratkan di SNI gitu Pak? Belum tentu melenceng, saudara Fadli. Dia tidak akan melenceng, dia kan sesuai dengan beban yang ada. Jadi bore file itu, misalkan di SNI di pasal berapa dikatakan bahwa untuk komponen tekan menggunakan tulangan minimum longitudinal minimum 1% terhadap luasan. Ya, kayak kolom juga gitu, minimum 1%. Kalau orang pakai 3% bukan melenceng. Kan belum lewati maksimum, itu tergantung beban dia pakai berapa persen. Kita hanya membandingkan apakah dia sudah memenuhi persyaratan minimum. Kalau sudah melebihi 1% sudah memenuhi persyaratan minimum. Itulah gunanya kerja praktek. Ngapain capek-capek ke lapangan? Habis waktu, tidak mengamati apa-apa. Nah ini yang selalu saya ulang-ulang. Maka itu Ibu Anissa nanti yang kelompok KP yang lainnya, ketika kita asistensi satu kelompok lainnya kita minta dia ikut. Jadi saya tidak setiap asistensi mengulang-ulang dengan bahasa yang sama. Nah, mungkin ini sebelum masuk ke ASTM, saya minta Bu Anissa tambahkan penjelasan ke Ardiansah. Ya. Bu Anissa. Bu Anissa. Bentar ya. Halo? Iya Pak, baru masuk. Baru keluar sekarang. Halo? Pak? Ya Bu. Penjelasannya tentang SNI tadi ya Pak? Suara Pak mute. Mikrofon Pak mute. Kaitannya dengan kerja praktek, jadi tidak sekedar memaparkan 100 mili 30 MPa, apa maksudnya itu? Jadi coba maksud saya bantu menjelaskan ke Ardiansah harusnya disajikan seperti apa gitu. Ya. Maksudnya seperti ini Ardiansah. Jadi kemarin kan sudah dibilang untuk perbandingan, misalnya di lapangan itu selimut betonnya itu dipakai 8, selimut beton dipakai 80 mili. Di SNI ada yang minimal 75 mili, itu perbandingannya. Di SNI 75 mili dan di lapangan 80 mili. Seperti itu Pak. Mungkin tidak mungkin tidak tersampaikan mungkin di presentasi saya Pak, tapi untuk di laporan itu sudah dituliskan Pak. Kalau untuk SNI pasal 2847/2016 pasal 10.7.381 itu minimum batang tulangannya adalah 6 buah, dan untuk pelaksanaan di lapangan sendiri jumlah tulangan dalam satu titik workfile yang dikerjakan itu berjumlah 24 buah.
Ya, jadi Tadi ditampilkan. Nah, iya, baik, itu kesalahan saya, Pak. Jadi betul, Ardiansa tadi menyampaikan memang seperti itu yang saya harapkan, ya. Kita mempresentasikan itu adalah kita menunjukkan ke orang, ya, menyampaikan apa yang kita teliti, apa yang kita amati ke publik, ke orang banyak. Jadi tidak bisa dikatakan di buku saya sudah lengkap, ya. Kalau itu suruh aja orang baca buku, sudah lengkap, ya. Dan ketika kita ingin presentasikan, kita harus paham apa maksudnya presentasi ini, tujuan presentasi ini apa. Ya, kalau tidak ada gunanya untuk apa kita adakan presentasi. Nah, kalau gitu memang kalau catatan sudah ada, saya minta dipresentasikan ulang yang ASTM C33 yang ada kaitannya. Bisa? Supaya tidak mentah lagi seperti ini. Kayaknya tidak perlu saya jelaskan lagi, presentasi ulang. Kalau tidak nanti saya akan tanggapi lagi sama dengan SNI yang dipresentasikan. Ya, Ardiansa, sudah ada catatannya yang STM C33. Kalau STM C33 hanya itu semua yang saya dapat kumpulkan data ya, Pak. Oke, ya. Ini saya memberikan penjelasan lagi. Ini untuk dipahami bukan Ardiansa saja ya. Ini untuk semuanya. Lukman juga, Fadli juga. Ya Pak. Karena salah satu yang saya nilai itu presentasi dan kemampuan menguasai materi. Saya minta Ibu Anissa mencatat, bantu saya mencatat kemampuan mahasiswa. Nanti itu salah satu komponen nilai yang saya berikan nilai akhir nanti. Ya. Nah gini. Ya, oke, Bu Anissa, terima kasih. Jadi di STM C33 dikatakan itu bahwa kadar lumpur tidak boleh melampaui 5%. Kan simpel aja, kita akan timbul, ya. Kalau dibatasi tidak boleh melampaui 5%, kan timbul pertanyaan, di lapangan yang digunakan berapa persen? Kan simpel aja. Jadi kenapa hanya mengatakan ini kebalikan dari yang tadi, yang SNI ini hanya mengatakan teori. SNI tadi hanya mengatakan ya kondisi di lapangan. Sekarang hanya mengatakan STM C33 tidak boleh melampaui 5%. Kadar lumpur yang ada ya untuk agregat halus yang 5% itu halus atau kasar? Ya, harusnya halus. Kalau kasar tidak salah, tidak boleh melampaui 1%. Untuk pengecoran bore pile ya, agregat halusnya berapa persen? Yang ada agregat kasarnya berapa persen? Yang di lapangan? Ya, dan melihatnya di mana? Coba itu dulu. Ya, Ardiansa, untuk mengetahui kadar lumpur yang ada di lapangan, kita bisa mengetahuinya di mana? Untuk agregat kasar dan halus. Bagaimana cara kita mengetahui? Lukman? Dari data slab, Pak. Data apa? Data tes koden. Hampir. Bingung. Dari grafik data koden, Pak, itu diketahui itu data lumpur semua ya, Pak. Data longsor. Apa itu data golden itu? Semacam apa? Dari data tes koden, Pak. Dari data tes. Iya, Pak. Sedangkan kita beli beton sama perusahaan beton, kenapa harus dites dulu? Kalau dia tidak punya, kita ingin beli motor aja itu sudah lengkap speknya, diberikan sama kita, ini kapasitasnya sekian, ini berapa cc, sudah ada semua. Kita beli beton, tentu sudah ada informasi dari si penjual beton, mutu beton K300 ya. Gradasinya bagaimana, kadar lumpurnya bagaimana, informasi itu kita dapat di mana?
Tidak perlu dites dulu. Iya Pak, memang udah ada datanya. Nah, itu apa namanya? Fadli. Di Pernah dengar? JMD. Ya. JMD. Ulangi, apa itu? Job mix design, Pak. Jomic Formula. Jomic Formula. Jomic Formula ya. Ya. Iya, Pak. Atau mix design. Iya Pak. Nah, itu. Jadi Ardiansa baca Jomic formulanya, ya, baca mix desainnya itu, di situ lengkap. Ya, sampai komposisi campuran, ya, gradasi, kadar lumpur. Kemudian yang ada kaitan tadi disampaikan bahwa agregatnya harus menahan kelapukan. Itu ujinya uji apa? Itu sudah ada juga di Jomic formula itu, menahan kelapukan. Pernah praktikum tidak nih? Praktikum sudah semua, tapi lupa ya. Iya Pak. Itu lupa semua. Ada uji kekerasan agregat, itu kan ada ya. Nah, kandungan mineral itu juga sudah ada di Jomic formula. Nah, tadi itu, ini ibaratnya persentase hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, tadi Hadiansa mengatakan yang di SNI sudah ada di laporan. Nah, kenapa ICM tidak ada? Berarti laporannya perlu nanti dikoreksi sama Ibu Anissa tuh. Ya, laporannya harus benar. Seperti itu. Ya, ini saya sudah berulang-ulang menyampaikan. Ya, ini sudah kedua kali nih. Tadi Lukman juga menyampaikan seperti itu, ya. Tapi Lukman tadi lebih teknis, walaupun tidak secara langsung dikaitkan dengan pelaksanaan. Tapi Hadiansa, ini ibarat orang bertepuk sebelah tangan, bisa bertepuk. Tadi yang SNI dia bertepuk pakai tangan kiri. Yang STM dia bertepuk pakai tangan kanan saja. Ya nggak ketemu, baik tangan kiri maupun tangan kanan sebelah aja tidak pernah ketemu. Ya, tidak pernah berbunyi. Ya, mudah-mudahan nanti untuk orang ketiga itu jangan bertepuk sebelah tangan lagi. Ya, mungkin tambahan Bu Anissa untuk tadi untuk Hadiansah ya, yang mengenai SNI dan STM ini. STM ya tadi sudah ya, SNI sudah sampaikan ya. Itu aja Pak, yang dari Bapak aja tadi, semuanya udah. Ya, sama aja. Oke, sudah cukup.